Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Pratama Hakim dengan NPM 22510110026. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Desain Organisasi, yaitu ada 7 pertanyaan. Langsung saja. Yang pertama, bagaimana organisasi dapat beradaptasi atau mengendalikan elemen eksternal seperti pesaing, pelanggan, pemerintah, dan kreditor dalam lingkungan yang bergerak cepat? Jawabannya, organisasi harus memantau tren pasar, regulasi, dan perkembangan teknologi secara aktif, serta membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan pesaing, pelanggan, pemerintah, kreditor untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel. Kemudian, struktur organisasi yang ramping, budaya inovasi, dan kolaborasi eksternal juga penting agar organisasi mampu menyesuaikan strategi secara dinamis. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Perubahan strategis dan struktural apa yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuan atau efektivitas? Jawabannya, diperlukan desain sistem organisasi yang adaptif, struktur yang fleksibel, proses pengambilan keputusan yang responsif, dan budaya inovasi yang kuat. Kemudian, pengembangan kompetensi karyawan dan integrasi strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnis juga sangat penting. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana organisasi dapat menghindari pelanggan etika manajemen yang dapat mengancam kelayakannya? Jawabannya, terapkan sistem kata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan internal yang ketat. Kemudian bangun budaya yang menekankan integritas, kepatuhan pada hukum, serta pelatihan etika secara berkala. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Bagaimana manajer dapat mengatasi masalah ukuran perusahaan yang besar dan birokrasi? Jawabannya, terapkan struktur organisasi yang lebih datar dan ramping untuk mempercepat pengambilan keputusan serta mengurangi birokrasi. Kemudian, desentralisasi wewenang agar keputusan dapat diambil lebih dekat dengan sumber informasi dan aksi. Kemudian, pertanyaan yang kelima. Bagaimana penggunaan kekuasaan dan politik yang dapat di kalangan manajer? Jawabannya, gunakan kekuasaan untuk mendorong kolaborasi, bukan dominasi. Kemudian, politik organisasi harus diarahkan untuk mencapai tujuan bersama, bukan kepentingan pribadi, dengan mengedepankan komunikasi terbuka dan etika manajemen. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Bagaimana konflik internal seharusnya dikelola? Jawabannya, konflik harus dikelola secara terbuka dan konstruktif melalui dialog, mediasi, dan negosiasi, bukan dihindari atau ditekan. Kemudian, budayakan penyelesaian masalah secara kolaboratif dan adil. Dan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketujuh. Budaya perusahaan seperti apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan daripada menghambat inovasi dan perubahan, dan bagaimana budaya tersebut dapat dibentuk oleh para manajer? Jawabannya, budaya yang mendukung inovasi merupakan yang terbuka terhadap ide baru, berani mengambil risiko, dan menghargai eksperimen. Kemudian manajer dapat membentuk budaya ini dengan memberi insentif pada ide baru, menyediakan ruang kolaborasi, dan memberikan contoh keterbukaan terhadap perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.